Somebody's watching me. It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Yudistiani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Manajemen Bisnis Strategik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Bella Salsabila, kemudian ada Irfana Cynthia Loka, Diva Nur Azizah, dan Sadiatul Uyun. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang penerapan Total Quality Management dan prinsip 5S. Oke teman-teman, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Irfana. Untuk Irfana dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Total Quality Management atau TQM. Jadi, Total Quality Management ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan kinerja manajemen secara terus-menerus pada setiap level operasi. Nah, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia atau SDM dan juga modal yang tersedia. Kemudian, Total Quality Management ini merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberikan respons secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi. Nah, Total Quality Management ini merupakan teori ilmu manajemen yang mengarahkan pimpinan organisasi dan personalnya untuk melakukan program perbaikan mutu secara berkesinambungan yang berfokus pada pencapaian kepuasan para pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model-model yang ada pada TQM atau Total Quality Management. Yang pertama ada The Auckland Model of Total Quality Management, di mana model ini itu merupakan piramida dengan 5 komponen. Yang pertama ada Commitment Management, lalu yang kedua rantai pelanggan distributor, lalu yang ketiga ada sistem mutu, keempat ada kontrol proses serta kerja tim. Nah, untuk model yang kedua ini ada Society World Integrate Model of Total Quality Management, di mana model ini tuh merupakan model integral dengan 5 elemen utama. Yang pertama ada fokus pelanggan, lalu yang kedua ada commitment management, yang ketiga ada partisipasi total, yang keempat ada kontrol mutu statistik, dan yang kelima ada pemecah masalah sistematik. Nah, untuk model yang ketiga ini ada The Building Blocks of Total Quality Management, di mana model ini merupakan model dengan 3 level. Yang pertama ini ada dasar. Nah, dasar ini bertitik atau tertuju pada perbaikan secara terus-menerus atau keterlibatan pada pegawai. Nah, lalu yang kedua ini ada pilar atau SPC, SQC atau sistem kontrol. Nah, yang ketiga ini ada atap atau kepimpinan visi global. Nah, ada model yang keempat, yaitu ada The House of Total Quality Management Model, di mana model ini merupakan model rumah dengan lantai atau motivasi, kemudian ada pilar yang tertuju pada konsep, teknik, ataupun sarana. Nah, lalu yang ketiga ini ada yang namanya atap atau yang tertuju pada kepuasan pelanggan. Nah, fokus pada kerja keras, pelatihan, analisis, dan juga pendekatan mutu dengan berbasis siklus PDCA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management ini memiliki beberapa karakteristik yang unik, diantaranya yaitu yang pertama, Total Quality Management adalah sistem pendekatan jangka panjang yang bersifat pragmatis. Kemudian, Total Quality Management dikarsai dan didukung oleh manajemen tingkat atas. Karakteristik yang ketiga yaitu Total Quality Management membawa perubahan budaya pada setiap aspek dari sebuah organisasi. Karakteristik yang keempat yaitu Total Quality Management menghubungkan dan menggabungkan berbagai subsistem dalam organisasi. Dan karakteristik yang kelima yaitu Total Quality Management memerlukan keterlibatan, partisipasi, dan lintas fungsi manajemen. Tujuan Total Quality Management tidak dapat tercapai tanpa adanya partisipasi semua orang pada tingkatan yang berbeda dalam proses pemecahan masalah. Kemudian
Karakteristik yang terakhir yaitu total quality management bertujuan untuk menyatukan kebutuhan dinamis dari konsumen dan untuk menciptakan dasar konsumen yang tidak hanya loyal tapi juga bervariasi. Pembahasan selanjutnya yaitu ada konsep total quality management, yang dimana konsep ini menghendaki komitmen dari manajemen sebagai pemimpin organisasi, di mana komitmen ini harus disebarluaskan pada seluruh karyawan dan dalam semua level atau departemen dalam organisasi. Total Quality Management bukan merupakan program atau sistem, tapi merupakan budaya yang harus dibangun, dipertahankan, dan ditingkatkan oleh seluruh anggota organisasi atau perusahaan bila organisasi atau perusahaan tersebut berorientasi pada mutu dan menjadikan mutu sebagai way of life. Dan pada dasarnya juga, konsep total quality management ini mengandung dari 3 unsur, yaitu yang pertama ada strategi nilai pelanggan, yang dimana nilai pelanggan ini adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Strategi ini juga merupakan perencanaan bisnis untuk memberikan nilai bagi pelanggan, termasuk karakteristik produk, cara penyampaian, pelayanan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada sistem organisasional, yang dimana sistem ini berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Sistem ini mencakup tenaga kerja, material, mesin atau teknologi proses, metode operasi dan pelaksanaan tenaga kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan, yang dimana diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini juga menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara kontinu. Dengan perbaikan kualitas produk kontinu akan dapat memuaskan pelanggan. Lalu selanjutnya ada manfaat dari TQM, yang dimana manfaat dari penerapan total quality management ini sangat banyak, terutama bagi perusahaan yang menjalankannya, yaitu diantaranya yang pertama, total quality management ini membuat perusahaan berfokus pada keinginan pasar. Yang kedua, total quality management ini menginspirasi pekerja untuk memberikan mutu terbaik dalam setiap aktivitas. Dan yang ketiga, manajemen quality management ini menyalurkan prosedur yang penting untuk memperoleh hasil yang unggul. Lalu yang keempat, total quality management membantu untuk secara kontinu menguji semua proses untuk membuang hal yang tidak diperlukan dan tidak produktif. Lalu yang kelima, total quality management mendukung perusahaan untuk benar-benar mengerti persaingan yang ada dan untuk membangun strategi perang yang efektif. Dan yang terakhir, total quality management ini membantu untuk membangun prosedur yang baik untuk komunikasi dan menghargai kerja yang baik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip 5S. Total Quality Management atau TQM menekankan pentingnya perbaikan dan efisiensi berkelanjutan dalam semua aspek operasi organisasi. Salah satu alat utama yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah prinsip 5S yang berasal dari Jepang sebagai bagian dari sistem produksi Toyota. Prinsip 5S terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama ada sort atau sortir. Langkah pertama melibatkan penyortiran barang-barang di tempat kerja, hanya menyimpan barang-barang yang diperlukan untuk operasi saat ini dan membuang atau memindahkan barang-barang yang tidak diperlukan atau tidak digunakan. Yang kedua ada set in order atau tata dengan rapi. Setelah barang-barang yang diperlukan disingkirkan, langkah selanjutnya adalah menata barang-barang yang tersisa dengan cara yang logis dan efisien, serta bahan-bahan harus ditata sedemikian rupa sehingga meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan produktivitas. Yang ketiga ada sign atau bersihkan. Langkah ini berfokus pada kebersihan dan pemeliharaan ruang kerja harus dibersihkan dan dipelihara secara teratur untuk memastikan lingkungan yang aman dan efisien. Selanjutnya ada standarisasi.
yaitu melibatkan penetapan dan pendokumentasian prosedur dan praktik untuk memastikan konsistensi dan efisiensi. Ini termasuk pengembangan instruksi kerja standar, daftar periksa, dan kontrol visual untuk memandu karyawan dan mempertahankan standar kualitas. Yang terakhir ada mempertahankan. Langkah terakhir ini adalah mempertahankan perbaikan yang telah dilakukan melalui langkah-langkah sebelumnya dengan membangun budaya perbaikan dan akuntabilitas yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat penerapan 5S dalam TQM. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan tempat kerja yang teratur dan bersih, waktu yang terbuang untuk mencari barang atau peralatan dapat dikurangi sehingga produktivitas meningkat. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Lingkungan kerja yang bersih dan teratur membantu mencegah kesalahan dan cacat produk yang pada akhirnya meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan kerja. 5S membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dengan mengurangi risiko kecelakaan akibat kondisi kerja yang tidak tertata. Yang keempat, meningkatkan moral karyawan. Lingkungan kerja yang bersih dan teratur dapat meningkatkan kepuasan dan moral karyawan karena mereka merasa lebih nyaman dan dihargai. Yang terakhir adalah mendukung budaya Lean. 5S merupakan bagian integral dari Lean Manufacturing dan membantu perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Lean seperti pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi. Oke teman-teman semua, di sini saya akan membacakan studi kasus dari materi kita hari ini. Di sini kita mengambil studi kasus dari PT Sehat Sentosa. PT Sehat Sentosa adalah perusahaan farmasi yang memproduksi obat generik dan suplemen kesehatan. Sebagai perusahaan yang beroperasi di industri dengan regulasi ketat, kualitas dan kebersihan menjadi aspek krusial. Namun, audit internal menunjukkan penurunan efisiensi, penumpukan bahan baku, dan meningkatnya komplain dari bagian pengepakan. Di sini juga ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu banyak bahan baku tidak disesuaikan tanggal kadaluarsa, kemudian expired first, pengepakan sering tertunda karena alat tidak tersedia di tempat, kebersihan area produk tidak konsisten, dan tidak ada standar tertulis tentang penempatan alat dan bahan. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil dari materi pada hari ini yang telah teman-teman saya sampaikan. Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen modern yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dalam seluruh aspek organisasi dengan melibatkan seluruh elemen perusahaan. TQM ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi proses, serta daya saing perusahaan melalui perbaikan yang terus-menerus. Dalam penerapannya, TQM membutuhkan komitmen penuh dari manajemen puncak, kerja sama tim, dan memperdaya karyawan. Beberapa model TQM seperti Oakland Model, Enterprise Model, Building Block, dan House of TQM menunjukkan bahwa penerapan yang efektif harus melibatkan sistem mutu, kontrol, proses, serta fokus pada kemampuan konsumen. Salah satu alat penting dalam mendukung TQM yaitu ada prinsip 5S, yaitu sortir, tata, bersihkan, standarisasi, dan pelihara. Penerapan 5S secara konsisten ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang rapi, aman, dan efisien. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas produk, keselamatan kerja, secara moral karyawan. Dengan demikian, penerapan TQM dan prinsip 5S secara terpadu akan membentuk budaya mutu dalam organisasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas produk atau layanan, tetapi ini juga memperkuat daya saing perusahaan dalam pasar global yang kompetitif. Itulah kesimpulan pada materi kita hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.